Halo semuanya, kali ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu perombakan besar dalam sistem pajak di Indonesia lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang kita kenal sebagai UU HPP. Ini bukan sekedar penyesuaian kecil loh, tapi perubahan yang dampaknya bisa kita rasakan semua. Nah, pertanyaan utamanya kan simpel. Dengan semua aturan baru ini, terus apa artinya buat kita? Buat kantong kita sebagai individu, buat bisnis yang kita jalani, dan tentunya buat Indonesia ke depannya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Tenang, undang-undang yang kelihatannya rumit ini akan kita jabarkan poin per poin ya. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih aturannya harus berubah. Terus kita lihat apa yang baru buat kita pribadi dan juga buat dunia usaha. Setelah itu, ada 2 kebijakan baru yang super menarik. Dan di akhir, semua potongan puzzle ini bakal kita rangkai jadi satu peta konsep biar gampang dipahami. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Biar kita ngerti setiap detail perubahannya, kita harus paham akarnya. Kenapa pemerintah ngerasa perlu banget melakukan perombakan sebesar ini? Jawabannya itu ada di jantungnya undang-undang ini, di bagian pembukaannya. Di sana tertulis jelas kalau ada 3 pilar utama di baliknya. Menciptakan keadilan, mendukung pemulihan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan. Jadi, ini bukan cuma soal angka, tapi ada filosofi besar di belakangnya. Filosofi tadi kemudian dipecah jadi 5 tujuan yang lebih konkret. Tujuannya strategis banget, mendorong pertumbuhan ekonomi yang awet, memaksimalkan pemasukan negara, bikin sistem pajak yang lebih fair, dan yang gak kalah penting, mendorong kita semua buat lebih patuh bayar pajak secara sukarela. 5 poin ini bakal jadi kompas kita untuk pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu. Gimana UU HPP ini mengubah hitung-hitungan pajak penghasilan buat kita sebagai perorangan? Ini yang langsung terasa nih. Kuncinya ada di satu istilah, penghasilan tidak kena pajak atau disingkat PTKP. Gampangnya, ini adalah batas penghasilan di mana Anda sama sekali nggak perlu bayar pajak. Nah, di UU HPP batas ini ada penyesuaian. Dan ini dia angka pentingnya, 54 juta rupiah per tahun. Menurut pasal 7, ini adalah batas penghasilan yang bebas pajak. Artinya, kalau pendapatan Anda setahun di bawah angka ini, Anda nggak perlu bayar pajak penghasilan. Tapi 54 juta itu baru angka dasarnya loh, masih ada tambahan lagi. Kalau Anda sudah menikah, dapat tambahan 4,5 juta. Kalau penghasilan istri digabung, nambah lagi 54 juta. Dan ini juga penting, ada tambahan 4,5 juta untuk setiap tanggungan, misalnya anak, maksimal sampai 3 orang. Jadi sistemnya jadi lebih adil karena menyesuaikan dengan kondisi keluarga. Oke, dari urusan pribadi kita geser sedikit ke dunia usaha. UU HPP ini juga membawa perubahan mendasar buat para pebisnis dengan tujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik. Salah satu perubahan paling heboh itu ada di konsep natura dan atau kenikmatan. Apaan tuh? Simpelnya, ini adalah segala bentuk fasilitas atau imbalan non-tunai yang dikasih perusahaan ke pegawai. Contohnya, mobil dinas, rumah dari kantor, atau mungkin keanggotaan gym. Disinilah letak perubahannya. Dulu, fasilitas-fasilitas kayak gini seringnya nggak dianggap sebagai penghasilan, jadi ya bebas pajak. Nah, UU HPP membaliknya. Sekarang, sebagian besar fasilitas itu dihitung sebagai penghasilan, yang artinya jadi kena pajak. Ini langkah besar buat menciptakan kesetaraan. Selanjutnya, kita akan bahas 2 kebijakan yang bisa dibilang paling inovatif di dalam UU HPP. Ini adalah langkah-langkah yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya dalam sistem perpajakan kita. Yang pertama, dan ini bersejarah banget, adalah diperkenalkannya pajak karbon. Ini adalah wujud komitmen Indonesia untuk ikut ambil bagian dalam isu perubahan iklim global dengan menggunakan pajak sebagai alat untuk mendorong ekonomi yang lebih hijau. Penerapannya dimulai bertahap, nggak langsung semua. Target pertamanya adalah sektor PLTU batubara dengan tarif awal Rp30 per kilogram emisi CO2 ekuivalen. Ini jadi langkah awal yang sangat krusial. Kebijakan terobosan kedua adalah program pengungkapan sukarela atau PPS. Gampangnya, anggap saja ini sebagai kesempatan kedua, semacam pengampunan pajak bagi wajib pajak untuk melaporkan aset-aset yang mungkin selama ini belum sempat dilaporkan. Cara kerjanya dibikin simple banget, cuma 3 langkah. Pertama, ungkapkan hartanya. Kedua, bayar PPh final dengan tarif khusus yang lebih ringan. Ketiga, Anda akan dapat kepastian hukum. Artinya, nggak akan ada lagi pemeriksaan atau tuntutan untuk aset yang sudah diungkapkan itu. Baik, kita sudah lihat potongan-potongan puzzle-nya. Dari tujuan besarnya, aturan buat pribadi,
aturan buat bisnis, sampai kebijakan-kebijakan barunya. Sekarang, saatnya kita satukan semuanya buat melihat gambaran utuhnya. Inilah peta konsep UU HPP. Mungkin ada yang bertanya, apakah semua aturan ini cuma kebijakan acak yang digabung jadi satu, atau memang ada benang merahnya? Jawabannya jelas ada di kata harmonisasi itu sendiri. Coba kita ingat lagi tujuan utama yang kita bahas di awal tadi. Setiap kebijakan yang sudah kita bedah barusan sebenarnya dirancang untuk mencapai salah satu dari tujuan-tujuan tersebut. Yuk kita coba pasang-pasangkan. Nah, ini dia petanya. Gampang banget kan bacanya? Tujuan untuk sistem pajak yang lebih adil dijawab lewat penyesuaian PTKP. Tujuan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dijawab lewat pajak karbon. Dan tujuan meningkatkan kepatuhan dijawab dengan adanya program pemungkapan sukarela. Kelihatan kan? Semuanya nyambung. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Setiap perubahan dari PTKP sampai pajak karbon bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Semuanya adalah bagian dari satu strategi besar dan terpadu untuk menyelaraskan atau mengharmonisasikan sistem pajak Indonesia. Tujuannya biar lebih adil, sehat, dan efektif. Oke, jadi ada 4 poin penting yang perlu kita ingat dari pembahasan ini. Pertama, UU HPP itu punya 3 pilar, keadilan, pemulihan, dan pertumbuhan. Kedua, angka sakti buat kita pribadi, 54 juta rupiah bebas pajak. Ketiga, ada 2 terobosan besar, pajak karbon dan PPS. Dan yang terakhir, semua ini adalah bagian dari satu strategi besar yang harmonis. Pada akhirnya, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini adalah upaya untuk memperkuat fondasi fiskal negara. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan fondasi yang telah diperbarui ini, apakah Indonesia sudah lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang menanti di masa depan? Nah, waktu yang akan menjawabnya.